saya Siti Sarah. Saya adalah salah satu peserta pelatihan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Saya berdinas di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat memiliki visi dan misi. Visinya adalah terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut. Sekarang kita kenalan sedikit yuk dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat atau yang dapat disingkat dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat. Disnakertrans Provinsi Jawa Barat juga punya visi dan misi loh. Visinya adalah terwujudnya tenaga kerja dan transmigran yang maju dan sejahtera. Sedangkan misinya adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan fasilitasi penempatan dan perluasan tenaga kerja, meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, dan yang terakhir, meningkatkan fasilitasi ketransmigrasian dan kemandirian transmigran. Nah, sekarang diulik sedikit yuk mengenai kantor penempatan saya yang satu ini. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor terletak di Jalan KS Tubun nomor 150, RT 03 RW 08 Cibulu, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor dikepalai oleh Bapak Dr. Andares Haji Asep Cucu MM yang dibantu oleh Subbagian Tata Usaha Bapak Arisman SIP MM. Sama seperti UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah lain, UPTD ini memiliki dua seksi pengawasan ketenagakerjaan. Di antaranya, seksi pengawasan norma kerja yang dikepalai oleh Bapak Adang Suherman SEMM dan seksi pengawasan norma K3 yang dikepalai oleh Bapak Agus Rajito SPD MM. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor memiliki tugas pokok loh yang menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan. Sedangkan fungsi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor adalah sebagai berikut. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan pengawasan ketenagakerjaan. Penyelenggaraan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan meliputi pengawasan norma kerja serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan balai, dan yang terakhir, penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, sekarang kita flashback lagi ke bidang pengawasan ketenagakerjaan di Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri, kita punya 154 pegawai fungsional pengawas ketenagakerjaan yang terdiri atas 29 ahli pertama pengawas ketenagakerjaan, 68 ahli muda pengawas ketenagakerjaan, 57 ahli madya pengawas ketenagakerjaan, 33 penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan 34 spesialis. Oh iya, jumlah tersebut belum termasuk 21 calon ahli pertama pengawas ketenagakerjaan yang baru saja bergabung pada tahun 2021 dan saat ini sedang menjalani orientasi dan pelatihan. Jadi, jika kita jumlahkan totalnya ada 175 pegawai fungsional pengawas ketenagakerjaan di Jawa Barat. Lalu, sudah tahu belum pembagian kota dan jumlah pengawas di wilayah pengawasan yang akan diawasi oleh rekan-rekan pengawas? Yuk kita lihat peta penyebarannya. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor memiliki total 22 pengawas dan 5 calon pengawas yang akan mengawasi wilayah Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Kemudian, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang memiliki 59 pengawas dan 6 calon pengawas yang mengawasi wilayah Karawang, Bekasi, Subang, dan Purwakarta. Kemudian ada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 3 Cirebon yang memiliki 19 pengawas dan 4 calon pengawas yang mengawasi wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Lalu ada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 4 Bandung yang memiliki 38 pengawas dan 3 calon pengawas
yang mengawasi wilayah Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang, dan yang terakhir ada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya yang memiliki 11 pengawas dan 3 calon pengawas yang mengawasi wilayah Tasikmalaya, Garut, Ciamis, dan Pangandaran. Sekarang kita lihat ada berapa jumlah perusahaan di Jawa Barat. Jawa Barat memiliki 73.466 perusahaan yang terdiri atas 15.581 perusahaan kecil, 6.385 perusahaan sedang, dan yang terakhir dan paling banyak terdapat 51.500 perusahaan besar. Jawa Barat juga memiliki 7.636 tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal yang terdiri atas 1.487.517 tenaga kerja laki-laki dan 995.759 tenaga kerja wanita. Wah, banyak sekali ya. Ini berbanding loh dengan luas Jawa Barat yang mencapai 35.378 km persegi. Jawa Barat memiliki 73.466 perusahaan yang terdiri atas 15.581 perusahaan kecil, 6.385 perusahaan sedang, dan yang terakhir dan paling banyak terdapat 51.500 perusahaan besar. Jawa Barat juga memiliki 7.636 tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal yang terdiri atas 1.487.517 tenaga kerja laki-laki dan 995.759 tenaga kerja wanita. Wah, banyak sekali ya. Ini berbanding loh dengan luas Jawa Barat yang mencapai 35.378 km persegi. Nah, tadi kita sudah cari tahu tentang jumlah perusahaan dan pengawas-pengawasnya. Sekarang kita cari tahu yuk apa aja sih yang menjadi tugas pengawas ketenagakerjaan. Yang pertama, melakukan pembinaan, lalu melakukan pemeriksaan, melakukan pengujian, dan melakukan penyidikan. Pengawas ketenagakerjaan juga memiliki pentahapan, diantaranya preventif edukatif yaitu pembinaan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran norma, represif justisial yaitu melakukan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan, dan represif non-justisial yaitu melakukan upaya paksa di luar lembaga pengadilan agar perusahaan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal tersebut berkaitan dengan visi misi Jabar karena dapat mewujudkan tenaga kerja yang maju dan sejahtera, dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan dapat meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenaga kerjaan. Dalam praktiknya, CPNS diharapkan dapat berpikir secara kritis terkait pemahaman konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu di bidang komunikasi dalam penyelenggaraan tugasnya. Smart ASN memiliki beberapa poin yang harus dipahami. Yang pertama, literasi digital, smart governance, dan kurikulum literasi digital. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih dan sampai jumpa kembali.